Martin John Mowaipopo memberanikan diri mengumumkan soal keislamannya. Di hadapan jemaatnya, Martin yang menjabat sebagai uskup agung ketika itu, mengumumkan ia meninggalkan Kristen untuk Islam. Momen ini terjadi pada tanggal 23 Desember tahun 1986, 2 hari menjelang Natal. Jemaat yang mendengar berita itu begitu terkejut. Bahkan, administratornya langsung bangkit dari tempat duduk, menutup pintu dan jendela. Ia mengatakan kepada para anggota gereja, bahwa pikiran sang uskup gusar dan telah gila. Bagaimana tidak, hanya beberapa menit sebelumnya, Mowaipopo mengeluarkan alat musiknya dan menyanyi begitu mengharukan bagi anggota gereja. Namun, di dalam hati sang uskup, ada keputusan yang hendak ia utarakan yang akan membuat seisi gereja gempar. Hiburan itu nyatanya hanyalah pesta perpisahan. Reaksi jemaat sangat mengejutkannya. Mereka bahkan memanggil polisi untuk membawa sang uskup yang disebut gila itu pergi. Mowaipopo ditahan di sel hingga tengah malam ketika Syekh Ahmed Syekh, orang yang mengakuinya masuk Islam, datang untuk menyelamatkannya. Kejadian itu hanyalah awal dari guncangan ringan baginya. Reporter Al-Qalam, Simpiwe Susanti, berbicara kepada mantan uskup agung Lutheran kelahiran Tanzania tersebut. Setelah masuk Islam, Mowaipopo kemudian dikenal dengan nama Al-Hajj Abu Bakar John Mowaipopo. Sang penulis merasa terpancing keingintahuannya, setelah diberitahu oleh saudara laki-laki asal Zimbabwe, Sufyan Sabelo, setelah ia mendengarkan ceramah Mowaipopo di Wyebank Islamic Center, Durban. Sufyan inilah yang menceritakan tentang Mowaipopo, yang tidak hanya memperoleh gelar Badan Master, tetapi juga doktor, di Divinity, namun kemudian beralih agama kepada Islam. Mowaipopo memperoleh diploma dalam administrasi gereja di Inggris dan gelar-gelar terakhir di Berlin, Jerman. Sebelum menjadi seorang Muslim, ia pernah menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia, yang meliputi Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, dan bagian-bagian dari Ethiopia dan Somalia. Di Dewan Gereja, dia bercampur baur dengan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan, Barney Pitiana, dan Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Uskup Desmond Tutu. Sang penulis, Susanti, kemudian menceritakan kisah kehidupan Mowaipopo, pria yang lahir 61 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Februari di Bukabo, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Uganda. 2 tahun setelah kelahirannya, keluarga Mowaipopo membaptisnya. 5 tahun kemudian, mereka menyaksikan dia dengan bangga menjadi altar boy, seseorang yang membantu anggota pendeta di gereja. Keluarga begitu bangga ketika melihatnya membantu menteri gereja, mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Pikiran sang ayah dipenuhi dengan ide-ide untuk masa depan putranya itu. Ketika saya berada di sekolah asrama, kemudian, ayah saya menulis kepada saya, menyatakan dia ingin saya menjadi seorang imam. Dalam setiap surat, dia menulis ini, kenang Mowaipopo. Namun, Mowaipopo alias Abu Bakar memiliki ide sendiri tentang hidupnya, ia bergabung dengan kepolisian. Namun pada usia 25, Mowaipopo menyerah pada kehendak ayahnya. Tidak seperti di Eropa di mana anak-anak dapat melakukan apa yang mereka kehendaki setelah usia 21 tahun. Di Afrika, anak-anak diajarkan menghormati kehendak orang tua mereka di atas kehendak mereka sendiri. Putraku, sebelum aku menutup mati, aku akan senang jika kau bisa menjadi pendeta, begitulah kata ayahnya pada Mowaipopo. Nasihat sang ayah kemudian mendorongnya melangkah ke Inggris pada 1964, untuk mengejar diploma dalam administrasi gereja. Setahun kemudian, dia pergi ke Jerman untuk membuat gelar B. Sekembalinya, setahun kemudian, dia diangkat menjadi penjabat pelaksana, hingga kemudian meraih gelar master. Pada saat mengambil gelar doktor, Mowaipopo mulai mempertanyakan berbagai hal. Selama ini, saya hanya melakukan berbagai hal, tanpa bertanya. Saya mulai bertanya-tanya, ada agama Kristen, Islam, Yahudi, Buddha, masing-masing agama yang berbeda mengklaim jadilah agama yang benar. Apa kebenarannya? Saya menginginkan kebenaran, ujarnya.
Sejak itu, Mowai Popo memulai pencarian hingga ia menguranginya menjadi 4 agama besar. Suatu waktu, ia mendapatkan salinan Al-Quran. Ketika pertama kali membuka lembaran Al-Quran, ayat-ayat yang pertama ia temukan adalah surah Al-Ikhlas. Katakan, dialah Allah, yang esa dan satu-satunya Allah, yang abadi, mutlak, dia tidak beranak, juga tidak diperanakan, dan tidak ada yang seperti dia. Demikian Mowai Popo coba mengingatnya. Saat itulah, benih-benih Islam mulai tertanam untuk pertama kalinya. Kala itu, dia menemukan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang telah dihilangkan oleh manusia sejak wahyu tersebut diturunkan. Dalam menyimpulkan tesis doktoral saya mengatakan demikian. Saya tidak peduli apakah mereka memberi saya doktor atau tidak, itu adalah kebenaran dan saya sedang mencari kebenaran, kata Mowai Popo. Dalam pikiran demikian, Mowai Popo memanggil Profesor Van Burger. Kala itu, ia menutup pintu dan menatap mata sang profesor. Mowai Popo lantas bertanya, mana yang benar dari semua agama di dunia? Sang profesor menjawab, Islam. Mowai Popo lantas bertanya, kalau begitu, mengapa kamu bukan seorang Muslim? Profesor menjawab, pertama, saya membenci orang Arab, dan kedua, apakah Anda melihat semua kemewahan yang saya miliki? Apakah Anda pikir saya akan menyerahkan semuanya untuk Islam? Ketika saya memikirkan jawabannya, saya berpikir tentang situasi saya sendiri juga, kenang Mowai Popo. Kala itu, yang terlintas dalam imajinasinya adalah misinya dan hartanya, seperti mobilnya. Dia berpikir dirinya tidak bisa memeluk Islam dan selama 1 tahun lamanya dia melupakannya. Namun kemudian, mimpi menghantuinya, ayat-ayat Al-Quran terus muncul, orang-orang berpakaian putih terus berdatangan, terutama pada hari Jumat, hingga dia tidak tahan lagi. Hingga akhirnya, pada tanggal 22 Desember tahun 1986, dia secara resmi memeluk Islam. Mimpi-mimpi itu yang membimbingnya untuk masuk Islam. Mowai Popo meyakini bahwa mimpi bukan tahayul. Tidak, saya tidak percaya bahwa semua mimpi itu buruk. Ada yang memandu Anda ke arah yang benar dan yang tidak, dan mimpi-mimpi ini, khususnya, membimbing saya ke arah yang benar, kepada Islam, katanya. Karena keputusannya memeluk Islam itulah, gereja menyita rumahnya dan mobilnya. Istrinya pun harus mengepak pakaiannya, mengambil anak-anaknya dan pergi. Mowai Popo menjamin sang istri tidak diwajibkan untuk menjadi seorang Muslim.